Halo guys, kenalin aku Nobisa Fitridianti, NPM 2251040148. Aku dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah dari UIN Raden Intan Lampung. Nah, di sini aku mau ceritain pengalaman aku kuliah dari semester 1 sampai semester 6. Yaitu sekarang aku semester 6. Nah, awal mulanya aku masuk UIN itu lewat jalur SPAN, lewat dari sekolah dan lolos tanpa tes. Terus habis itu masuklah UIN, dan itu dari sekolahku SMA itu nggak ada yang satu jurusan sama aku, manajemen bisnis syariah. Kalau satu kampus banyak, tapi nggak ada yang satu jurusan manajemen gitu. Jadi aku masuk UIN itu nggak ada temen yang pure satu jurusan gitu, nggak ada yang kenal. Jadi singkatnya waktu PBAK itu aku karena nggak punya temen, aku nggak tahu UIN tuh kayak gimana. Jadi aku tuh nge-map jalan kaki. Nah itu politis banget kan, nge-map jalan kaki. Kalau nge-map naik motor, naik mobil itu biasa. Kalau nge-map jalan kaki, akhirnya aku nge-map karena disuruh ke gedung GSG atau gedung serbaguna, sedangkan aku nggak tahu kan. Jadi aku nge-map jalan kaki sendiri. Ya, alhamdulillahnya dari hari pertama PBAK itu aku kenal kenal teman yang beda jurusan. Dia sama jurusan tapi beda kelas sama aku. Dia kelas D atau G gitu. Intinya kenal pertama itu sama Amel namanya. Dia MS juga tapi beda kelas sama aku. Setelah itu aku kenal lagi sama anak kelas aku, kelas F. Itu namanya Nisa. Nah, akhirnya pertama kita gubuk di semester 1 itu sama Nisa itu. Nah, karena kita satu kelas, jadi di satu kelas itu kalau ada apa-apa ya saling ngobrol gitu. Dan ternyata waktu masuk di kuliah, aku tuh baru tahu ternyata di kuliah itu nggak kayak sekolah gitu. Karena di kuliah itu temennya ya circle-circlean, ibaratnya satu circle aja, nilainya beda gitu. Kita cuma berteman tapi urusan nilai masing-masing gitu. Aku baru tahu itu. Dan yang kedua, pertemanan di kuliah agak menguras tenaga, soalnya ego-egoan menurut aku ya gitu ya. Intinya tuh kalau urusan nilai itu kayak masing-masing banget gitu, nggak kayak kita waktu SMA, waktu SMP. Kita tuh kalau udah temenan ya udah nilai kita tuh sama gitu, kita nggak peduli itu nilainya sama, nanti bodo amat, yang penting kita sama-sama ngumpul, sama-sama happy, nggak ada yang kesusahan. Kalau di kuliah itu beda, kayak kita emang temenan satu circle oke, tapi urusan nilai itu beda, ambis-ambis banget, terutama untuk kelas F. Ya luar biasa ambis-ambis banget. Masuk di semester 2 mulailah dapat teman lain. Di semester 2 kenal lah sama Bunga, anak kelas juga, dan sampai sekarang kita akrab bareng. Terus semester 2 kenal sama kelas anak-anak kelas juga, tapi yang sering bareng sama aku tuh namanya Nisa, Angel, Bunga. Ya intinya yang sering bareng ya itu aja. Tapi yang lain tuh satu kelas tuh aku kenal semua. Mau ibaratnya nggak ada yang gimana aman, tapi yang sering bareng kalau keluar semua mereka. Nah, masuk di semester 3-4 udah mulai ngerasain banyak tugas. Karena alhamdulillahnya di semester 1-2 itu nggak banyak tugas. Yang banyak tugas di semester 3-4. Di semester 1-2 itu kita masih bingung bikin makalah tuh gimana. Intinya itu doang sih. Intinya tuh kayak tugas kelompok kan kalau makalah. Tapi itulah yang bikin reward di semester 1 sama 2. Kalau di semester 3-4 kita udah biasa ngerjain makalah, itu udah biasa, dan dikasih tugas-tugas lain seperti tugas video, terus tugas praktek itu udah mulai dapet di semester 3-4. Nah, untuk teman-temannya makin kesini makin kelihatan orang-orang yang ambis mana, yang benar-benar mau cepet lulus tuh udah kelihatan siapa aja gitu. Terus masuk ke semester 5-6, dan sekarang aku semester 6. Di semester 5 itu udah ada metopen 1, di situ baru ngerasa kalau oh gini kuliah gitu. Kemarin tuh ngerasa kayak kuliah ternyata cuma gini ya gitu. Ternyata gitu.
Pas udah masuk ke 5-6 baru kerasa kalau ternyata kuliah itu sulit. Sulitnya apa? Di Metopen kita harus belajar buat skripsi gitu. Kita harus belajar cara bikin skripsi yang benar. Terus semester 1 itu kita dikasih tugas bikin proposal bab 1 sama bab 3. Enggak sampai bab 3 sih, kayak cuma dasar-dasarnya aja lah, kayak latar belakang, terus rumusan masalah, kerangka berpikir, analisis data, sama metode penelitian, sama hipotesisnya. Intinya kita dulu belajar di Metopen 1. Nah, oke lah, di semester 5 yang paling berat matkulnya ada di Metopen sama yang membingungkan lah menurut gue, Metopen. Sama yang paling deg-degan itu manajemen strategi waktu itu diampu sama Pak Piki. Waduh, agak saksik-sok dibuat sama dia. Dan gak bisa dipungkiri, semester 6 ketemu lagi sama Pak Piki di Metopen 2. Ya, di Metopen 2 luar biasa banget ya. Di Metopen 2 ini ada Pak Piki lagi ya, yang selalu bikin dakdikdor, dan ditambah dengan ya yang ngasih tugas ini Pak Alif ya. Awal kita enjoy kita cerita aja kan, enjoy lama-lama agak saksik-sok, ada banyak hal-hal yang di luar dugaan, karena awalnya kita santai, tiba-tiba akhir-akhir kita agak gitu, agak gimana ya, agak dibuat dakdikduk juga. Dengan karena kenapa Pak Alif bikin dakdikduk juga, karena sebenarnya salah di mahasiswa, karena kita kan dikasih tugas classroom. Nah, di classroom itu kalau udah telat waktunya sudah tidak bisa dikumpul lagi. Nah, awal-awal kita sering telat, itu kita konfirmasi, masih dikasih itu keringanan, dibuatin lagi kan. Akhir-akhir sudah ada yang UASnya tidak bisa upload karena telat. Nah, intinya tuh ya begitulah, seru saksik-soknya semester ini. Dan ya ini salah satu tugas tugas dari Pak Alif untuk tambahan UAS Metopen. Semoga nilai kita A ya Pak. Oke, kesan-kesannya untuk dosen-dosen semester ini benar-benar 7 mata kuliah yang benar-benar kayak ngerasa berat banget gitu. Karena udah masuk ke semester akhir. Oke. Jadi semester 6 itulah mulai kita bikin proposal buat judul, baru ngerasain bimbingan sama pembimbing itu gimana, baru kayak ngechat kalau konfirmasi kita mau bimbingan, udah mulai merasakan itu. Intinya kita baru memulai itu. Dan doain untuk KKN kita ya, dengan berat hati kita terima, kita KKN di Bandar Lampung guys. Jadi ya udah, kita KKN di Bandar Lampung di bulan 14 Juli agaknya ya. Intinya minta doanya aja ya guys, semoga lancar, semoga bisa membantu masyarakat Bandar Lampung, dan semoga kita juga tidak memberat hati karena kita KKN di Bandar Lampung gitu kan. Kita udah membayangkan kita KKN di kampung mana gitu yang seru ya kan. Tapi semoga di Bandar Lampung gak kalah seru. Untuk Pak Piki mantap Pak, selalu membuat dakdikdukder. Tapi karena Pak Piki lah saya cepat-cepat mengajukan judul, cepat-cepat mengerjakan proposal. Itu karena tekanan dari dia, tapi itu baik buat saya karena itu ya, karena saya kalau nggak ditekan saya malas, jadi harus ditekan. Dan alhamdulillah proposal saya sudah saya cetak tadi, sudah saya antar ke Wakosma dan mau dikirim nanti ya. Semoga nilai kita di semester 6 ini banyak A-nya ya guys. Harapannya untuk Pak Alif dan Pak Piki, kasihlah saya A gitu ya. Dan dosen-dosen yang lain tuh boleh lah A gitu. Biar pusingnya tuh gak sia-sia gitu. Oke baik, mungkin itu aja lah yang bisa aku sampaikan ya guys. Intinya kuliah 6 semester itu baru ngerasain kuliah banget itu di semester 5-6 karena ada Metopen. Di situ kita mulai menjajakan diri untuk membuat skripsi gitu. Semoga lulus secepatnya, karena banyaknya tekanan harusnya sudah cepat ya. Harapannya bisa sempro secepatnya.
pulang KKN sempro bisa kali ya. Kita usahakan guys. Doakan aku cepat lulus, oke? Segitu aja. Bye bye. Semoga kalian semua tidak bosan mendengarkan saya. Bye bye.